fi kulli sumbulatin, dari 7 tangkai yang ada ke mi'atu habbah, tumbuh masing-masing 100 biji. Berarti 7 kali 100. Ini hebat ayat Ibu Napa. Dipakai bahasa logika matematik. Pengkalian infak sedekah itu dikalikan 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah, marilah kembali pagi ini kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan 2 pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Bagi kita yang mempedomani dengan sungguh-sungguh secara istiqamah Al-Quran dan Sunnah itu, insya Allah kita akan dijamin selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, sampai nanti selamat juga dalam menempuh kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ibu dan bapak para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, selain makan sahur tadi Pak Ibu, berarti kita sudah mendapatkan keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Pada kesempatan ini, dasar kajian tausiah subuh kita, ibu dan bapak, adalah Al-Quran, lanjutan dari ayat semalam. Kita berbicara malam tadi bersegera istighfar dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan khusus bagi orang yang bertakwa. Lalu ayat berikutnya ibu dan bapak digambarkan bagaimana amalan orang-orang yang bertakwa di dalam ayat di atas.
Bagaimana karakter ciri khas kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu. Kalau kita lihat dulu ayat ke bawahnya, itu ada kalau kita hitung sekitar 5 amalan orang-orang yang bertakwa itu. Dan ini mari kita maksimalkan Ibu Bapak sesuai dengan kemampuan kita tentu. Kita berusaha karena inilah karakter orang bertakwa itu. Kita pasti sepakat semuanya akan memilih nanti surga di akhirat kelak. Karena di akhirat Ibu Bapak tempat pilihan kita hanya ada 2. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kita boleh pilih. Lalu amalan sekarang inilah yang akan menjadi nanti di akhirat kehidupan kita itu, kita mau surga atau mau neraka itu. Dan tidak ada pilihan yang ketiga itu. Berarti kalau kita beramal baik, kita maunya surga. Kalau kita tidak mau amal baik, berarti kita memilih neraka. Karena itulah di subuh yang sekat ini ada panduan Allah. Inilah amalan-amalan orang bertakwa yang nanti diberi hadiah untuknya surga. Yang pertama Ibu Bapak, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang bertakwa itu dia mau menafkahkan. Itu nih rezeki kita. Mau dia yunfiqu menafkahkan sebagian hartanya fis-sarra'i wad-dharra. Dalam 2 kondisi, apakah dia sedang lapang atau sedang sempit. Inilah gambaran orang bertakwa itu. Jadi memberikan sedekah, berderma, berinfak, membantu fakir miskin, yang mengeluarkan maknanya infak ini sebagai rezeki itu kondisinya 2, lapang atau sempit. Kalau sedang lapang mungkin murah baik. Tapi ini dikatakan was-sarra'i wad-dharra juga seperti itu. Apa maknanya? Orang bertakwa itu berupaya dia Ibu Bapak. Bagaimana dalam kondisi lapang atau sempit dia masih berupaya menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Sedang lapang, infak juga tetap jalan. Sedang sulit juga diberikan infak tetap jalan. Dia paham itu. Karena Allah menjanjikan apalagi Ramadan, bulan yang mulia ini, di mana dilipat gandakan pahala infak sedekah. Makanya Ustaz juga kadang-kadang kemarin mengkaji persiapan Ramadan itu, di antaranya persiapan keuangan. Jadi siapkan juga uang yang banyak menabung untuk Ramadan, atau tujuannya agar nanti pada saat Ramadan masuk, kita bisa keluarkan uang itu, kita dapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau pahala infak sedekah, mungkin kita paham juga Ibu Bapak, ada Al-Quran surat Al-Baqarah 261 itu, pahalanya bagi orang yang suka hitung-hitung angka diberikan 700 kali lipat. Bagi yang tidak berpikir hitung-hitung angka diberikan lebih dari itu. Bagaimana indah bahasa ayat. Masal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sama dengan 1 biji benih yang dia berikan, ambatat sab'a sanabil, dari 1 biji itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dari 7 tangkai yang ada ke mi'atu habbah, tumbuh masing-masing 100 biji. Berarti 7 kali 100.
Ini hebat ayat digunakan. Dipakai bahasa logika matematik. Pengkalian infak sedekah itu dikalikan 700 kali lipat. Kita jarang sekarang melihat perniagaan yang untungnya 700 kali lipat. Apa maknanya, Bu? Seandainya tadi ikhlas kita berikan jalan kota itu 1000 infak kan? Itu dibalas oleh Allah 700.000. Kalau masalah ini ayat jelas sekali ini. Kalau tadi 10.000 ya, Bu, kali 700 mana, Bu? 7 juta. Aduh, galeng kini mulai tupai, Bu. Bali lado sekilo 1.000 bisa jual 700.000. Entah, Bu. Tapi Allah berikan. Makanya orang ragu itu. Tapi ada ayat penguatnya. Wallahu yudha'afu liman yasha. Bagi orang yang tidak perlu hitung-hitung. Kan ada orang kadang berpikir diinfakkan uang ini, nah termasuk mungkin yang lebih besar, ragu hanya mendaftar haji, pitih lain. Kalau bakal daftarkan haji, awak menunggu lebih kurang 15 tahun lebih kurang itu. Daftar 25 jutaan sekarang contohnya. Berpikir 10 tahun, andai kata uang ini diputar jadi jualan dagang, bara untung dapat. Sehingga berpikir demikian, nggak jadi mendaftar haji. Inilah maknanya. Bagi orang yang tidak berpikir hitung-hitung tadi, Allah bisa lebihkan yudha'afu liman yasha bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa maknanya? Bisa jadi lebih 700 kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat, atau 1.000.000 kali lipat. Itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ciri amal orang bertakwa itu adalah berapa? Mari kita berupaya, apalagi Ramadan yang penuh berkah, yang banyak nilainya ini, kita infakkan harta kita baik sedang lapang ataupun sedang sempit. Yang kedua ini, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marah, yang bisa menahan marah. Dan inilah amalan orang puasa. Bulan puasa juga dikenal dengan bulan sabar. Sabar awak, diajak orang berkelahi, sabar tidak boleh kita mengalami. Katakan inni shaim, menahan marah. Inilah amalan mulia orang bertakwa. Karena sebenarnya benar, itu tidak hal-hal yang kita baru berlatih. Walaupun karakter kadang pambangi pemarah, itu karakter sifat kita manusia. Tapi kita berlatih, bersabar terhadap persoalan-persoalan, terhadap hal-hal yang membuat kadang-kadang marah itu menggalakan hati. Pemahaman ini perlu dikuatkan yang pendapat dengan sebuah hadis. Ketika Rasul berbicara bahwa orang yang kuat, yang hebat itu bukanlah orang yang bisa membanting lawannya sampai roboh. Ini katakan masalah orang pemberani. Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat, yang pemberani itu orang yang bisa membanting lawannya sampai bisur'ati, sampai roboh, tidak bisa bangkit lagi. Innama syadid, tetapi yang pemberani, yang kuat, yang hebat, yang perkasa itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang apabila dia masih bisa allazi yamliku nafsahu, masih bisa dia mengendalikan jiwanya indal ghadab, ketika ghadab, marahnya sudah menggelegar menggalagak kepala kuat, tapi masih bisa mengendalikan diri. Lah rasa di puncak ubun-ubun marah kok lah merah mata berapa? Lah tiba kalau bahasanya setan gadang tuh, orang ini bisa kita marah, bisa kita banting, bisa kita siksa dia. Tapi pada saat itu terjadi ghadab tuh, dia masih bisa yamliku nafsahu, masih bisa mengendalikan dirinya. Inilah amalan orang-orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu di samping tadi bisa menahan marah, dia pemaaf pada orang lain. Mau maafkan. Karena berapa? Setelah marah kok bisa ditahan, kadang-kadang orang enggak maafkan. Iyo enggak banging ya Pak Ibu. Bisa dia tahan marahnya, enggak keluar marahnya, tapi di hatinya mendongkol, iri, dengki dia. Itu masih menimbulkan penyakit. Maka orang bertakwa itu ada langkah berikutnya, ketika dia sudah bisa menahan marahnya, dia pemaaf. Ini yang dicontohkan Rasul.
Bagaimana Rasul pemaaf cirinya menyebabkan dia berhasil berdakwah itu karena Rasul pemaaf. Disiksa, dihina, dilempari tai onta, bahkan mau dibunuh, dia tetap memberikan karakter pemaaf. Inilah rahasia keberhasilan Nabi. Maka mari juga kita tiru, apalagi Ramadan yang mulia ini, kita banyak maaf terhadap mungkin kesalahan suami atau istri kita, maaf kepada kesalahan anak-anak kita, maaf kepada kesalahan tetangga-tetangga kita. Inilah sifat mulia orang bertakwa. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berbuat baik. Jadi berurutan. Tahan marah, dia pemaaf, lalu berbuat baik dia. Misalnya kepada orang yang dimaafkan tadi. Jahitnya kawa ibu apa? Wa tahan marah hawa, wa maafkannya, kita buat baik sama dia lagi. Boleh Ramadan ke mana Pak? Kalau ada orang bangi tetangga awak, Bu, antar pembukuan ke rumah. Ya, Bu? Bangi aja nyelai kira diantar pembukuan. Pasti tidak. Inilah diajarkan. Banginya kawa, dihinanya wa irinya, nah balik kulkas wa irilanya, nah dah balik otak wa sama irilanya, nampak sakit sedatunya. Atau tidak suka dia hari-hari diganggu kita. Tapi bagaimana kita membaca itu? Tahan marah, maafkan dia, berbuat baik, antar sadar makan merancang ke rumah itu. Kalau perlu agi anaknya pitih gak sekedar senang, takkan marah gitu. Inilah orang berbuat takwa. Inilah gambaran berapa yang kita sebut ini, bagian beberapa karakter sifat-sifat amalan-amalan orang bertakwa yang perlu kita tiru. Ini juga ada satu tambahan terakhir berapa orang bertakwa ini juga orang yang ketika dia berbuat dosa, menzalimi diri sendiri atau orang lain, dia cepat dia ingat pada Allah, langsung minta ampun dia pada Allah, dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya itu. Mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa kita amalkan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan semua aktivitas kita sampai nanti akhir hayat kita. Dan kita berdoa ibu apa? Mudah-mudahan pada saat nanti kematianlah habis batas umur itu, kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak, perbanyak maaf dan berkenan. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.